Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Puput. Oke anak-anak, jika pada video sebelumnya anak-anak belajar tentang perkalian, nah sekarang anak-anak akan belajar tentang pembagian. Yuk kita simak pembahasan materinya bersama-sama ya. Nah, untuk pembagian itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengurangan berulang dan juga dengan cara bersusun atau nama lainnya porokapit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Disimak baik-baik ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini ya. Ibu itu mempunyai 18 permen. Permen tersebut akan diletakkan ke dalam 3 gelas dengan jumlah yang sama. Sekarang kita bantu ibu ya untuk membagi permen tersebut. Pertama, kita tuliskan kalimat matematikanya. Banyak permen di setiap gelas sama dengan 18 dibagi 3. 18 itu adalah jumlah seluruh permen dan 3 adalah jumlah gelasnya. Langkah yang pertama itu adalah ambil 3 permen dan letakkan 1 permen di setiap gelas. Kemudian lakukan berulang sampai permen tersebut habis. Kita ambil 3 permen terlebih dahulu ya, kemudian kita letakkan di setiap gelas. Nah, karena sudah diambil 3, maka 18 kita kurangi 3. Kita ambil 3 lagi, maka berkurang 3. Kita ambil 3, berkurang 3 lagi. Kita ambil 3 lagi, maka berkurang 3. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Ternyata permen ibu sudah habis. Nah, sekarang coba anak-anak lihat. Ada berapa permen ya di setiap gelasnya? Iya, betul sekali. Ada 6 permen. Kemudian coba anak-anak perhatikan. Ada berapa kali pengurangan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ada 6 kali pengurangan, maka banyaknya permen di setiap gelas ada 6 permen. Nah, ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba contoh berikutnya ya. Nah, hari ini Ibu Ima membuat cupcakes sebanyak 20. Cupcake tersebut akan diletakkan ke dalam 4 piring dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak cupcakes yang ada di setiap piring? Nah, jangan lupa untuk menuliskan kalimat matematikanya ya. Maka banyak cupcakes di setiap piring sama dengan 20 dibagi 4. Nah, langkah-langkahnya, ambil 4 cupcakes dan letakkan 1 cupcakes di setiap piring. Lakukan berulang sampai habis. Nah, di sini sudah ada 4 piring. Maka kita ambil 4 cupcakes, kemudian kita letakkan di setiap piring ya.
Nah, karena sudah diambil 4, maka jangan lupa dikurangi. 20 dikurangi 4. Kita ambil 4 lagi. Kemudian kita kurangi 4. Kemudian kita ambil lagi sampai cupcakes-nya habis. Nah, ternyata cupcakes-nya sudah habis ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba lihat setiap piring ada berapa cupcakes-nya. Iya, ada 5. Sekarang kita coba lihat pengurangannya ya. Apakah betul ada 5 kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ada 5 kali pengurangan, maka setiap piringnya ada 5 cupcakes. Jadi, banyak cupcakes di setiap piring ada 5 buah. Nah, itu tadi anak-anak pembagian dengan cara pengurangan berulang. Oke anak-anak hebat. Itu tadi cara pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, sekarang anak-anak belajar pembagian dengan cara bersusun atau nama lainnya porogapit. Disimak baik-baik ya. Contoh yang pertama, 75 dibagi 5. Nah, langkah yang pertama itu adalah 7 dibagi 5. Sama halnya 5 dikalikan berapa? Hasilnya mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih dari 7. Nah, sekarang anak-anak coba lihat tabel perkalian angka 5. Nah, kita lihat 5 dikalikan berapa ya? Hasilnya mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih dari 7. Iya, yaitu angka 1. Maka angka 1 kita tuliskan di atas angka 7. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai melebihi. Kemudian langkah yang kedua adalah 1 dikalikan 5. Ya, langkah kedua itu adalah perkalian, yaitu 1 dikali 5, yaitu hasilnya 5. Hasil perkaliannya diletakkan di bawah angka 7. Nah, seperti itu. Kemudian setelah perkalian itu adalah pengurangan, yaitu 7 dikurangi 5. Berapakah hasilnya? Iya, 2. Kemudian kita langkah yang keempat, yaitu kita turunkan angka 5 ini. Kita turunkan angka 5 di belakang angka 2. Maka ada bilangan 25. Nah, kemudian langkah yang kelima itu adalah 25 dibagi 5. Berapa ya hasilnya ya? Iya, betul, yaitu hasilnya 5. Kita tuliskan di belakang angka 1. Jadi tempat yang di atas ini adalah hasil pembagiannya. Kemudian setelah pembagian, kita akan melakukan perkalian, yaitu 5 dikali 5, yaitu hasilnya 25. Kita tuliskan di bawah 25. Kita tuliskan 25. Kemudian langkah yang terakhir itu adalah 25 dikurangi 25, yaitu hasilnya 0. Ya, betul sekali.
Nah, karena pembagiannya sudah ketemu angka 0 dan angkanya sudah turun semua atau sudah dibagi semua, maka pembagiannya sudah selesai. Maka 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya, yaitu 96 dibagi 6. Nah, langkah pertama apa ya? Siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali, yaitu 9 dibagi 6. 6 dikalikan berapa? Hasilnya mendekati 9, tetapi tidak boleh lebih dari 9. Kita lihat tabel perkalian bilangan 6. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. 6 dikalikan berapa ya? Yang hasilnya mendekati 9, tetapi tidak boleh lebih dari 9. Yaitu, iya, 1. Maka 1 kita tulis di atas angka 9. Kemudian langkah yang kedua adalah 1 dikali 6, yaitu hasilnya 6. Nah, hasil perkaliannya diletakkan di bawah angka 9. Kemudian langkah yang ketiga adalah 9 dikurangi 6. Hasilnya yaitu 3. Kemudian langkah yang keempat, kita turunkan angka 6. Ya, kita turunkan angka 6, maka jadilah bilangan 36. Kemudian langkah yang kelima adalah 36 dibagi 6, yaitu hasilnya 6. Maka kita tulis di belakang angka 1 ya. Nah, kemudian langkah yang keenam adalah 6 dikali 6, yaitu hasilnya 36. Nah, hasil perkaliannya kita tuliskan di bawah bilangan 36. Kemudian langkah yang terakhir adalah 36 dikurangi 36, yaitu hasilnya 0. Betul. Nah, karena hasil pengurangannya sudah ketemu 0 dan bilangannya sudah dibagi semua, maka pembagiannya sudah selesai. Sehingga ketemu hasilnya yaitu 16. Nah, diingat ya anak-anak ya, pembagian bersusun itu dimulai dari pembagian, kemudian perkalian, dan pengurangan. Pembagian, perkalian, pengurangan. Nah, sekarang kita coba melakukan pembagian ratusan dibagi satuan ya. 684 dibagi 4. Nah, langkah-langkahnya tetap sama ya. Langkah pertama yaitu 6 dibagi 4. Nah, kira-kira 4 dikalikan berapa ya? Yang hasilnya mendekati 6, tetapi tidak boleh lebih dari 6. Berapa ayo? Iya, betul sekali, yaitu 1. Nah, kira-kira langkah yang kedua apa ya? Iya, betul, yaitu langkah kedua adalah 1 dikalikan 4. 1 dikalikan 4, yaitu hasilnya 4. Kita tuliskan urut ke bawah, di bawah angka 6. Kemudian langkah yang ketiga adalah 6 dikurangi 4. Hanya 6 saja ya, 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian
Langkah yang keempat adalah 8-nya kita turunkan urut ke bawah. Maka ada bilangan 28. Nah, jika anak-anak sudah menurunkan satu bilangan, maka langkah berikutnya adalah pembagian. Maka 28 dibagi 4. 28 dibagi 4. Berapa ya hasilnya ya? Ya betul, yaitu hasilnya 7. 7 kita letakkan di mana? Ayo. Iya, di belakangnya angka 1. Kemudian langkah berikutnya, setelah anak-anak melakukan pembagian, langkah berikutnya adalah perkalian, yaitu 7 dikali 4. Hasilnya adalah, iya betul, 28. Nah, setelah anak-anak melakukan perkalian, langkah berikutnya adalah melakukan pengurangan, yaitu 28 dikurangi 28, yaitu hasilnya 0. Nah, kemudian masih ada angka satu lagi, yaitu 4, yang belum diturunkan atau belum dibagi. Maka 4-nya kita turunkan ya. Nah, kemudian karena di depannya angka 0, maka angka 0 bisa kita hilangkan. Nah, langkah berikutnya adalah 4 dibagi 4, yaitu hasilnya 1. Kita tuliskan di belakang angka 7. Kemudian setelah melakukan pembagian, kita melakukan perkalian, yaitu 1 dikali 4. Hasilnya yaitu 4. Nah, langkah yang terakhir yaitu 4 dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 0. Nah, pembagiannya sudah selesai ya anak-anak ya. Pengurangan sudah mendapatkan hasilnya 0. Dan semua angka sudah kita turunkan, sudah kita bagi. Maka pembagiannya sudah selesai. Sehingga ketemu hasilnya 171. Nah, sekarang kita coba soal cerita ya. Anggun mempunyai 141 tangkai bunga anggrek. Anggun akan meletakkan bunga anggrek tersebut ke dalam 3 buah pot yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Berapa ya banyak bunga di setiap pot? Nah, coba anak-anak ingat ya, jika ada soal cerita, jangan lupa untuk menuliskan kalimat matematikanya. Maka kalimat matematikanya adalah 141 dibagi 3. Nah, penyelesaiannya yaitu 141 dibagi 3. Nah, langkah yang pertama, coba anak-anak perhatikan. 1, apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa ya, karena kurang dari 3. Maka anak-anak bisa langsung mengambil 2 angka, maka 14. Nah, berarti langkah pertama adalah 14 dibagi 3. Berapa ya hasilnya? 3 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 14. Yuk kita lihat tabel perkalian 3. 3 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 14. Tetapi tidak boleh lebih dari 14 ya. Berapa ya? Iya, yaitu 4. Maka 4 kita tuliskan di atas. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya berapa ya? Iya, hasilnya 12. Nah, setelah melakukan perkalian, yaitu anak-anak melakukan
Ya, betul, yaitu pengurangan. Maka 14 dikurangi 12. Hasilnya yaitu 2. Pinter. Maka langkah berikutnya adalah kita turunkan angka 1. Kita turunkan angka 1, maka anak-anak menemukan bilangan 21. Nah, setelah itu 21 dibagi 3. 21 dibagi 3. Berapa ya? Ya, betul, hasilnya 7. 7 kita tuliskan di belakang 4. Nah, setelah melakukan pembagian, maka anak-anak melakukan perkalian, yaitu 7 dikali 3. Berapa ya hasilnya? Iya, 21. Nah, setelah melakukan perkalian, maka melakukan pengurangan, yaitu 21 dikurangi 21. Hasilnya yaitu 0. Betul sekali. Nah, karena pengurangnya sudah ketemu 0 dan angkanya sudah habis dibagi, maka pembagiannya sudah selesai. Hasilnya yaitu 47. Jadi banyak bunga di setiap pot, ada 47 tangkai bunga. Oke anak-anak hebat, itu tadi penjelasan tentang pembagian. Semoga anak-anak lebih mengerti ya. Nah, perlu diingat bahwa pembagian itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara pengurangan berulang dan dengan cara bersusun atau porogapit. Oke anak-anak, semoga bermanfaat ya. Yuk patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke anak-anak, tetap semangat walau belajar dari rumah ya.